Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu bersama saya dipelihara sama Tuhan. Sampai Senin pagi hari ini tanggal 29 Juli 2024. Ternyata penyertaan Tuhan luar biasa. Hari berganti hari, tanggal berganti tanggal. Selalu saya berkata tanggal, saat ini sudah 29 Juli. Bapak Ibu atas izin Tuhan masih bisa mendengarkan firman Allah saya sampaikan dengan puji-pujian. Ini anugerah Tuhan. Berarti kita disertai Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Kalau ada penyertaan Tuhan, hidup kita selalu berkemenangan. Pada kesempatan ini, saya membacakan firman Tuhan Yosua pasal 11 ayat 1-23 tentang Yosua merebut Kanan bagian utara. Setiap hari, setiap saat peperangan itu kita hadapi. Seperti Yosua tidak pernah berhenti menghadapi peperangan. Tapi semuanya itu ada kemenangan karena Yosua disertai Tuhan. Itu pada kesempatan ini saya Pastor Yakob Rama akan menyanyikan pujian. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Apapun saat ini merupakan hari pertama Bapak Ibu bekerja, usaha, pelayanan, apapun pada hari Senin ini, kita serahkan sebagai dalam tangan Tuhan. Sebab hanya di pihak Tuhanlah ada kemenangan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada kemenangan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada damai sejahtera. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada damai sejahtera. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada damai sejahtera, ada berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada berkat Tuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, musuh dikalahkan. Amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada berkat Tuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada keselamatan, ada keselamatan dari Tuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, lawan diinjak-injak oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus, oh ada damai sejahtera, ada keselamatan. Dalam nama ada kemenangan. Dalam nama Yesus, oh ada kemenangan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, musuh dikalahkan. Amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat? Amsal Sleman 21 ayat 31, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran
segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan pagi ini Bapa hatiku, pikiranku, mulutku untuk firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku Bapa, aku orang berdosa, haleluya. Tetapi hanya oleh rahmat kasih karunia Tuhan Yesus sudah sucikanku. Tuhan Roh Kudus, bawa aku selalu dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami percaya pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal Sulaiman 21 ayat 31, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Oh, dahsyat, luar biasa firman Tuhan pagi ini, membawa kita makin hari makin mantap kita ikut Yesus. Silakan persoalan boleh kita hadapi, tapi Tuhan yang bersama kita. Kalau Tuhan bersama kita, siapa lawannya? Katakan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Oh, dahsyat. Biar hari demi hari kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas hari ini, kita datang kepada Yesus. Kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Karena dikatakan kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Yosua pasal 11. Puji Tuhan. Luar biasa. Yosua menghadapi kemenangan demi kemenangan. Kita ingin menjadi diri kita seperti Yosua. Yosua itu lambang daripada Tuhan Yesus, saudara. Seperti halnya Yosua diizinkan Tuhan menghadapi peperangan selalu menang. Demikian juga Yesus berkemenangan. Haleluya. Yosua, Yesus, Yeshua HaMashiach. Ya, sama-sama Yosua, ya, dan artinya Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Mari kita membaca pasal 11 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Bagian utara kanan direbut. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin raja Asor, diutusnyalah orang kepada Yobab raja Madon, dan kepada raja negeri Simron, kepada raja negeri Absab, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara, di pegunungan, di Araba Yordan, di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit, dan di tanah bukit Dor di sebelah barat, yakni raja-raja orang kanan di sebelah timur, dan di sebelah barat orang Amori, orang Het, orang Feris, dan orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Misbah. Kemudian keluarlah raja-raja bersama semua tentaranya, amat banyak rakyat seperti pasir di pelaut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja itu bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat matahari Memron untuk memerangi orang Israel. Coba nih, mereka bersepakat. Raja silakan nyusun kekuatan, saudara. Tapi firman Tuhan, peperangan, kemenangan ada di dalam tangan Tuhan. Sampai dengan kehidupan kita, saudara. Mungkin Bapak Ibu di tengah pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam apapun namanya kita di dunia, tidak terlepas dari orang jahatin kita. Mungkin punya masalah, ada orang sakit hati sama kita, ada orang iri hati, apapun masalah setiap saat, dengan segala macam jenis masalah yang kita hadapi. Ada orang mungkin susun kekuatan akan menghancurkan, mengalahkan kita, supaya kita gagal total dalam bisnis, dalam pelayanan apapun. Silakan niat jahat, tapi ingat, di dalam tangan Tuhanlah
peperangan dan kemenangan. Dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, saya mau baca. Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Dalam Ulangan 7:21 dikatakan, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhanmu, Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Ini penting. Berarti jadikan Tuhan sebagai sentral dalam hidup kita. Tapi di dalam Amsal Sulaiman juga dikatakan, Tuhanlah yang punya kemenangan. Oleh karena itu mari jadikan Yesus sebagai sentral. Yosua menjadikan Yesus sebagai sentral. Biarpun mereka untuk memerangi Israel. Lalu ayat yang ke-6, Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar. Wah, ini Tuhan yang menjawab, saudara. Maka Tuhan katakan, Tuhan berperang ganti kamu, kamu diam saja. Arti diam, mari kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kita mengalah, jangan membalas kejahatan dan kejahatan. Jangan membalas, tapi serahkan kepada Tuhan. Nanti katakan Tuhan yang berperang ganti kita. Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyebu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan, dikejar sampai Sidon besar dan sampai Mesrot Maim dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikian mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kota mereka dibakar dengan api. Jadi arti kita diam saja, kita doa, tetapi kita harus, artinya apa, saudara? Kita terus melawan dengan iman, melawan dengan iman, bukan melawan dengan kekuatan. Yosua di sini bukan kekuatan, karena Tuhan yang berperang ganti. Jadi bukan urusan kita. Beda kalau tidak bersama Tuhan, kita dengan kekuatan kita kalah, so kita gagal. Tapi kalau Tuhan katakan, kamu diam saja, arti Tuhan yang maju berperang. Maka dikatakan sini, ya, janganlah takut. Ini lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut enam menghadapi mereka, sebab belok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh. Wow, saudara, kalau Tuhan yang berperang, siapa lawannya, saudara? Nggak bisa, saudara. Ya, jadi apa yang kita kerjakan ada penyertaan Tuhan. Pada waktu itu Yosua kembali dipunyai Hasor dan raja ini bunuhnya dengan mata pedang, sebab Hasor pada waktu itu tahu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Semua makhluk ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang sambil menumpas orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas, dan Hasor dibakarnya, saudara. Selanjutnya segala kota kepunyaan raja itu dan semua raja dikalahkan Yosua, dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan itu. Tapi kota-kota yang letaknya di atas bukit puing tidak dibakar oleh orang Israel. Hanya Hasor saja yang dibakar oleh Yosua. Segala barang dari kota itu serta tanahnya telah dijar oleh Israel. Tapi manusia semua dibunuh mereka dengan mata pedang. Sehingga orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan oleh semua yang bernafas. Jadi artinya apa, saudara? Tuhan berperang ganti kita. Dan kita harus lawan dosa. Kita tidak boleh simpan dosa. Tuhan berperang, ada kemenangan. Karena hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tidak seperti yang kemarin suku Yehuda, Ahan bin Karmi. Tuhan berikan kekalahan waktu lawan Ai pertama. Karena apa, saudara? Ada dosa yang tersembunyi. Tuhan tidak mau. Hidup ini harus bersih loh, saudara, Bapak Ibu ya. Harus takut akan Tuhan. Dan sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan pernah bergantung pada kekuatan. Jangan merasa hebat, saudara. Oh, aku hebat, aku kuat. Jangan, saudara. Ya, ini Tuhan yang ngomong kok dalam Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa. Sungguh gagal kita. Silakan saudara pakai kekuatan. Gagal nanti. Tapi kalau bisa mengandalkan Tuhan. Wah, Tuhan berperang ganti kita. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu. Demikian diperintahkan Musa kepada Yosua. Dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu pun diabaikannya dari segala perintah kepada. Ini penting. Pegangan kita. Jangan sampai pernah mengabaikan perintah Tuhan. Tidak ada satu pun titik pun kita mengabaikan. Ya, menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan. Dari awal Yosua sudah berpesan. Yosua ini memang punya kepribadian yang bagus. Ya, firman Tuhan katakan di ayat ke-8, Yosua 1 ayat 8. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tapi renungkan itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalanan akan berhasil dan kau beruntung. Nah, cocok, saudara. Kan tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Ya, di sini katakan ya di
Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindak hati-hati seorang seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemana pun kau pergi. Jangan pernah menyimpang. Tapi semua hidup kita firman Tuhan. Demikian Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya, mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir sampai ke Balkat, di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua raja ditangkapnya, dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang melakukan ikatan persahabatan orang Israel selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semua telah direbut mereka dengan berperang. Tidak ada kompromi dengan dosa. Jangan main-main dosa. Tapi mari kita mau hidup menyenangkan Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah kita berpegang teguh. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang itu menjadi keras. Sehingga mereka berperang melawan orang Israel. Supaya mereka ditumpas. Jangan dikasihani. Tapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan dan kepada Musa. Tuhan yang campur tangan. Semuanya Tuhan. Apapun kita menghadapi hidup sampai berkemenangan, itu karena Tuhan, bukan karena kita. Semua bersumber datang dari Tuhan Yesus. Pada waktu Yosua datang dan menyiapkan orang Enak dari pegunungan dari Hebron, Debir dan Ahab, anak dari seluruh pegunungan Yehuda, dari seluruh pegunungan Israel, mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Gaza, saudara, ini memang ada di dalam kitab. Seperti saat ini terjadi di Gaza, ya. Tapi Gaza sudah selesai, saudara. Karena ini perintah Tuhan, ya. Demikian Yosua merebut seluruh negeri ini sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari perang. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Yosua pasal 11, satu pasal penuh. Tuhan yang berkemenangan. Dan ternyata di sini Yosua pun memberikan negeri ini kepada orang Israel. Jadi tanah Israel itu jelas Tuhan diberikan kepada orang Israel, saudara. Ya salah besar. Ini firman Tuhan mengatakan loh. Nah, dari awal karena Israel umat kesayangan Tuhan. Demikian mari kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Kita mau berpihak kepada firman Tuhan. Kita mau jadikan diri kita mau menjadi harta kesayangan Tuhan. Seperti saya kasih penutup, Keluaran 19 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Amin. Tuhan yang punya seluruh bumi. Jangan takut, saudara, dalam masalah bisnis, dalam pekerjaan, apapun yang Bapak Ibu hadapi, serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Dan mari kita menjadikan diri kita adalah harta kesayangan Tuhan. Taat kepada firman. Seperti Yosua, tidak pernah menyimpang ke kanan kiri. Tidak ada satu kalimat pun Yosua menyimpang. Semua taat dilakukannya. Berarti hidup di dalam firman Tuhan. Menjalani firman Tuhan. Hidup sebagai pelaku firman. Kalau hidup sebagai pelaku firman, saya seyakin-yakinnya Tuhan menyertai kita. Penyertaan yang luar biasa. Tuhan akan bersama kita. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada kemenangan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, musuh dikalahkan. Amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus, oh ada kemenangan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Amin, haleluya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Serahkan semua rencana, problem, pergumulan seberat apapun ke dalam tangan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Ulangan 7:21, jangan gemetar karena mereka, karena Tuhan Allah kita bersama kita, Tuhan yang besar dan dahsyat. Dan di pihak Tuhanlah ada kemenangan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.